di tengah berkembangnya kebutuhan pendidikan berbasis agama dan karakter. Hari ini menjadi momen penting bagi Pondok Pesantren Al-Hidayah Kudus. Pembangunan SMP ITQ NU Al-Hidayah dan Pondok Pesantren Al-Hidayah 3 resmi dimulai dengan prosesi peletakan batu pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Al-Hidayah Kudus, tempat dimulainya prosesi peletakan batu pertama pembangunan SMP ITQ NU Al-Hidayah dan Pondok Pesantren Al-Hidayah 3. Acara ini dihadiri langsung oleh Mendikdasmen, para pengasuh dan juga jajaran pejabat daerah. Mari kita ikuti bersama rangkaian acaranya. SMP ITQ NU Al-Hidayah dan Pondok Pesantren Al-Hidayah 3 direncanakan akan menjadi pusat pendidikan terpadu yang menggabungkan kurikulum umum, entrepreneurship, dan pembinaan karakter. Pembangunan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan lembaga pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Nanti sama-sama akan kita masukkan ke dalam Pondok Pesantren Al-Hidayah, bukan ulumus syariah karena kita sudah punya, bukan tahfidzul Quran murni, tetapi di samping nanti santri-santri menghafal Al-Quran juga akan kita cetak menjadi entrepreneur. Tentunya sebagai pemerintah Kabupaten Kudus, kami ucapkan terima kasih Pak Yai. Karena itu saya menyambut baik pendirian SMP ITQ NU Al-Hidayah ini sebagai bagian dari pengembangan pendidikan di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Manado. Peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis sebagai langkah awal pembangunan gedung yang akan menjadi tempat belajar para santri di masa depan. Momen ini disambut antusias oleh masyarakat dan para santri. Dengan dimulainya pembangunan ini, Pondok Pesantren Al-Hidayah terus berkomitmen mencetak generasi berilmu dan berakhlak mulia. Harapannya, hadirnya SMP ITQ NU Al-Hidayah dan Ponpes Al-Hidayah 3 dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya. Pak Menteri, pembangunan SMP ITQ NU Al-Hidayah dan Pondok Pesantren Al-Hidayah 3 ini menjadi momentum penting bagi kolaborasi pemerintah dan pesantren dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional. Apa pesan dan harapan Bapak agar lembaga ini menjadi model integritas antara pendidikan formal, karakter, dan ilmu kepesantrenan? Ya, yang pertama kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Manaful Ulum atas penyelenggaraan pendidikan yang terus berkembang, dan juga saya menyampaikan selamat atas peletakan bata pertama pembangunan SMP ITQ SMP Islam Tahfidz Quran yang merupakan pengembangan dari Yayasan Al-Hidayah yang selain mengembangkan pendidikan yang berbasis madrasah juga mengembangkan pendidikan berbasis sekolah. Kami tentu saja sangat berharap agar lembaga pendidikan ini dapat terus ditingkatkan menjadi layanan pendidikan yang bermutu, layanan pendidikan yang berkualitas untuk melahirkan generasi Indonesia, generasi yang unggul, generasi yang kuat, yang bisa membawa kemajuan bangsa dan negara. Mudah-mudahan bisa terus berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kira begitu. Terima kasih ya. Saya Niko. Pembangunan SMP ITQ NU Al-Hidayah dan Pondok Pesantren Al-Hidayah 3 ini tentu bukan hanya soal penambahan gedung, tetapi juga penguatan risalah pendidikan pesantren dalam pandangan panjenengan. Nilai-nilai apa yang paling penting untuk dijaga agar lembaga baru ini tetap membawa ruh kepesantrenan sekaligus mampu menjawab tantangan pendidikan modern?
kita ingin agar SMP Islam Tahfidzul Quran Al-Hidayah ini merupakan pengembangan dari lembaga pendidikan yang sudah ada di pesantren kita. Selama ini kan kita ada di Ulum Syariah, kemudian tahfidz kan. Nah ini nanti di SMP ini akan kita dirikan Pondok Pesantren Al-Hidayah 3 yang fokus ke entrepreneur. Sehingga nanti santri-santri ini tidak hanya pandai menghafal Al-Quran, tetapi ke depan dia akan menjadi pemimpin yang terbaik. Kalau misalnya dia menjadi pengusaha juga, pengusaha yang tidak meninggalkan sifat-sifat kesantrian. Insya Allah dengan Prof. Mukti ya, masih keluarga kita ya, itu nanti akan mensupport bagaimana supaya SMP ini ke depan akan menjadi rujukan dari masyarakat kabupaten. Itu harapannya begitu. Terima kasih. Baik Bapak, sebagai warga yang tinggal di sekitar lingkungan pondok pesantren ini, bagaimana harapan Bapak terhadap keberadaan SMP IT NU Al-Hidayah dan Pondok Pesantren Al-Hidayah 3 ini, baik dari sisi pendidikan anak-anak, kehidupan sosial masyarakat maupun dampaknya terhadap lingkungan sekitar, Pak? Ya, dengan adanya dibukanya SMP Islam Tahfidz ya, ini sangat membantu sekali, lebih-lebih pada masyarakat sekitar, yaitu untuk pencerdasan bangsa, dan juga tentunya di samping untuk di bidang pendidikan, tentunya akan menyerap perekonomian juga untuk masyarakat sekitarnya. Dan juga kedepannya ya semoga bisa membawa untuk desa Kertaserapi semakin maju, semakin berkembang, lebih-lebih jadi ikon kalau Kertaserapi desa yang penuh dengan edukasi. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Demikian prosesi peletakan batu pertama pembangunan SMP ITQ NU Al-Hidayah dan Pondok Pesantren Al-Hidayah 3. Harapannya lembaga pendidikan ini dapat memperkuat peran pesantren dalam membangun generasi yang unggul. Saya Azkia Maula dan saya Anggi Septiana Putri melaporkan dari Pondok Pesantren Al-Hidayah 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.